pagi sahabat Industria. Hari ini 12 Februari 2022 bertepatan di Politeknik STMI Jakarta sedang dilaksanakan kegiatan swab antigen rutin pada periode pertama secara gratis. Pelaksanaan swab antigen periode pertama dimulai pada pukul 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Program studi yang sudah dijadwalkan untuk mengikuti swab antigen antara lain sebagai berikut: teknologi rekayasa otomotif dan teknik industri otomotif yang dimulai pada pukul 8 sampai jam 9.20. Selanjutnya sistem informasi industri otomotif yang dimulai pada pukul 9.20 sampai jam 10.40 waktu Indonesia Barat. Lalu administrasi bisnis otomotif yang dimulai pada pukul 10.40 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Saat ini pelaksanaan swab sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi. Tahap ini merupakan awalan sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan pada tanggal 14 Februari 2022. Selain itu, mahasiswa juga diharuskan untuk membawa KTM atau tanda pengenal lainnya seperti KTP. Seluruh mahasiswa pun harus datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekarang saya sedang bersama Pak Musli sebagai Ketua Pelaksana dari Rapid Antigen di Politeknik STMI Jakarta. Begini Pak, kegiatan ini bertujuan untuk apa ya? Kegiatan ini secara garis besar bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19 di STMI. Ya, mungkin ini masih tahap awal sehingga masih banyak perubahan-perubahan yang nantinya akan terjadi ya. Sementara kita akan melakukan ini selama 2 minggu sekali. Baik, 2 minggu sekali ya Pak. Ya. Nah, siapa saja yang bisa melakukan swab antigen di sini? Seluruh mahasiswa aktif di STMI yang mendapatkan jadwal perkuliahan secara offline. Oke, persyaratan apa saja yang dibutuhkan mahasiswa ini untuk rapid swab di sini Pak? Untuk persyaratan sebenarnya hanya mahasiswa aktif ya. Iya. Jadi mahasiswa aktif dan kemudian kepada mereka semua yang ada jadwal untuk offline-nya. Jadi kalau misalnya untuk yang tidak ada jadwal offline, untuk yang periode kali ini kan contohnya itu prodi TKP tidak ada jadwal praktikum offline selama 2 minggu ke depan. Jadi mereka tidak ikut di swab ini kecuali untuk mahasiswa TKP yang semester 8 yang butuh ke kampus untuk pengurusan TA-nya atau yang lain. Oh baik. Untuk waktunya ini tadi kan 2 minggu sekali ya Pak. Nih bagaimana prosedur melakukan swab ini Pak? Prosedurnya simpel sih, yang penting datang ke kampus. Untuk sementara ini ya, mungkin nantinya akan ada perkembangan dan peningkatan lagi. Untuk sementara ini ya kita masih banyak yang menggunakan manual. Sistem registrasi juga masih menggunakan manual di meja registrasi sana. Mahasiswa juga dihimbau untuk membawa NIM, membawakan kartu tanda mahasiswa maksud saya. Jadi pada saat diregistrasi dia hanya tinggal menunjukkan NIM, nanti petugas kita yang akan mencatat nama dan NIM-nya supaya tidak ada sentuhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk mahasiswa bagi swab di sini? Untuk biaya kita bebaskan. Tidak ada biaya sama sekali untuk yang melakukan di sini. Berapa banyak mahasiswa yang melakukan antigen di sini? Apakah dibatasi? Tidak ada batas selama dia adalah mahasiswa aktif dan ada jadwal kuliah 2 minggu ke depan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sekarang saya sedang bersama Pak Ahlan selaku Pudir 2. Untuk kegiatan ini bertujuan untuk apa ya Pak? Ya, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan tracing kondisi terakhir mahasiswa yang direncanakan Senin besok tanggal 14 Februari itu akan melakukan perkuliahan offline atau perkuliahan dengan tatap muka. Ya, jadi dengan sistem dibagi-bagi ya. Jadi separuh kalau di kelas itu ada 40 ya 20 masuk hari ini, 20-nya depan gitu ya. Jadi nanti kita lihat dari yang di tes itu berapa yang reaktif, berapa yang non reaktif. Kalau yang non reaktif bisa masuk, kalau yang reaktif ya tidak
boleh masuk ke wilayah kampus. Baik Pak, siapa saja yang bisa melakukan tes swab di Politeknik STM ini Pak? Yang bisa melakukannya semua mahasiswa aktif di SMI Jakarta semuanya gitu ya. Tentunya kan sudah pakai jadwal ya. Prodi A kapan, prodi B kapan dan seterusnya. Sesuai jadwal. Barang siapa yang tidak ikut jadwal ya berarti tidak bisa. Misalnya sekarang kan jam 12 kita tutup nih gerbang. Kalau ada yang datang jam 12 lewat 5 misalnya, yang nggak kita terima karena waktunya kan sudah kita tentukan. Nah, baik Pak, untuk persyaratannya apa saja yang dibutuhkan? Ya, persyaratannya mungkin secara detail ya bisa dilihat di medsos resmi kita, Politeknik STM Jakarta, di Instagramnya STM Jakarta. Itu ada scan peduli lindungi gitu ya, ada KTP gitu ya, dan seterusnya. Itu detailnya ada di medsos kita di SMI. Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk swab di Politeknik STM ini Pak? Ya. Tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Ya, paling biaya makan untuk dirinya sendiri, biaya transport untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke. Gitu. Nggak ada, semuanya gratis. Alhamdulillah. Ya. Ya. Berapa banyakkah mahasiswa yang melakukan antigen? Apakah dibatasi, Pak? Semua mahasiswa STM Jakarta kecuali prodi Teknik Kimia Polimer itu yang mereka sudah duluan, jadi tidak ikut swab. Tapi yang 4 prodi yang lain itu kita lakukan swab. Kalau dari data sih sekitar 1000-an ya, 1200 sampai 1300-an. Baik, untuk apakah ada tindakan selanjutnya untuk mahasiswa yang reaktif? Tadi Ya. kan Bapak udah sebutkan untuk tidak berkeliaran di kampus. Selain itu ada lagi kah Pak? Ya tentunya mahasiswa yang reaktif ya segera mengikuti atau mematuhi tata cara atau protokol kesehatan bagi orang-orang yang terindikasi reaktif ya, misalnya isoman gitu ya, ya minum vitamin dan seterusnya gitu. Untuk perkuliahan dan sebagainya saya kira sudah jelas ada di medsos. Jadi kalau misalnya dia reaktif, lapor ke dosennya supaya di dosennya tetap dihitung sebagai izin atau bukan izin, sakit ya kalau salahnya, sakit. Kalau kategorinya sakit di absennya itu kan bukan termasuk alfa gitu. Beda ya, kalau artinya tetap tidak tergolong 2 pertemuan yang tidak boleh masuk itu. Jadi kalau sakit ya asal lapor ke dosennya, kan paling-paling 1-2 pertemuan itu kan. Apakah ada kuliah pengganti bagi yang reaktif tersebut atau bagaimana nanti ke depannya? Kuliah pengganti sih itu urusan masing-masing dosen ya. Bagaimana dosen memperlakukan mahasiswa yang reaktif tersebut ya, misalnya apakah diganti dengan mengumpulin tugas misalnya. Ini kan jadinya sifatnya personal ya. Si A reaktif urusan sama dosen C misalnya, kan ngasih tugas apa nih? Ini kan berarti kan dosen yang bersangkutan dengan mahasiswa gitu. Jadi kalau kuliah pengganti, kecuali kalau ada 40 mahasiswa dalam satu kelas, 30-nya reaktif misalnya, itu baru kuliah pengganti kali. Ini kan paling 1-2 kan gitu. Yang reaktif 1-2. Tapi kalau 1-2 dari 1000-an ya jadi banyak juga sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ya. untuk waktunya. Ya, satu lagi kita mengharapkan mahasiswa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ini posisi Omikron sedang naik ya, dan sudah bisa dilihat dari data-data yang dilaporkan oleh pemerintah, sehingga kami harapkan mahasiswa Politeknik Jakarta senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan ya jangan berkeliaran atau ngumpul-ngumpul di tempat yang nggak perlu lah gitu ya. Kalau sudah selesai kuliah udah usahakan pulang dan seterusnya gitu ya, nggak usah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan.
Untuk jumlah yang reaktif hari ini boleh di ini? Ya, hari ini saya belum dapat update terakhir ya, tapi per jam berapa tadi ya? Sekitar jam setengah 11 atau jam ya setengah 11-an tadi. Itu dari sekitar 500-an yang kategori reaktif itu 49-an. 49. Jadi kalau di rata-rata misalnya 50 ya, 50 per 500 kan berarti kita bisa lihat berapa? 10% dari yang dites itu reaktif. Kan biasanya kalau sudah reaktif itu kan di tes PCR juga positif, biasanya kan begitu ya. Ya jarang yang antigennya reaktif kemudian PCR-nya negatif kan jarang tuh. Nah, itu ini ya inilah di masa yang tidak mudah ini kita harus betul-betul kembali mematuhi protokol kesehatan, memperketat gitu ya. Dan kalau ada mahasiswa yang Pak saya swab di lingkungan rumah aja nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya diupload di e-learningnya mahasiswa, itu nanti tolong disampaikan ya ke publikasinya, disampaikan bisa swab di rumah tapi biaya sendiri gitu, nggak kita ganti, biaya sendiri, swab di rumah. Nah, kalau sudah hasilnya di-upload di e-learningnya masing-masing gitu. Nanti kalau sudah masuk kan kita scan di depan, nanti di scan depan itu barcode ketahuan ini mahasiswa sudah vaksin apa belum misalnya. Kalau sudah upload ya, kemudian hasil tes antigen terakhir apa gitu, nanti ketahuan. Nah, kalau yang sudah reaktif ya mohon nggak usah datang gitu, karena pasti akan disuruh pulang gitu, kan ketahuan di depan kan, di scan di depan kan nanti ketahuan. Begitu di scan reaktif ya nggak bisa masuk gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Nurdianti dan Faris, LPM Industria melaporkan.